Assalamualaikum kaum rebahan, selamat datang di channel saya Office Online. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Aluna akhirnya bisa kabur. Aluna sadar siapa dirinya, bagaimana dia tidak boleh terlibat oleh masalah apapun, karena keadaan keluarganya yang sangat susah. Dia harus terus diam dan mengalah. Tetapi, entah mengapa, malam ini dia meneriaki Edgar, yang notabene-nya adalah pengusaha paling kaya di negeri ini. Edgar yang mendengar teriakan dan keluhan yang dilontarkan oleh Aluna, tidak membuatnya berhenti. Saat ini Edgar dalam pengaruh alkohol dari sempen yang ia habiskan, sedangkan Aluna dalam pengaruh obat perangsang yang memang disengaja diberikan oleh bawahan Edgar agar Aluna tidak bisa bergerak bebas. "Fiona, aku mencintaimu," bisik Edgar, seolah semua rasa pilu yang baru saja diteriaki oleh Aluna bukanlah hal penting. Sekarang ini yang ada di mata Edgar hanyalah Fiona yang kembali datang kepadanya. Tentu saja Edgar tidak peduli dengan yang lain kecuali Fiona. Menyadari jika dia sudah tak bisa berbuat apapun, Aluna menjadi diam, pasrah, namun tatapannya begitu menyedihkan dan dalam. Inikah akhirnya malam pertama yang aku bayangkan akan bersama dengan Devan direnggut oleh lelaki asing. Lalu lelaki asing itu menganggap aku sebagai orang lain. Jika saja aku kaya dan memiliki kekuasaan, apakah aku juga akan direndahkan seperti ini? Aluna menangis dengan hebat. Dia tidak mampu menahan rasa sakitnya. Di saat yang sama, jemari koko Edgarnya sudah mulai meraih tubuh Aluna. Dia hendak menyatukan dirinya dengan gadis yang ia anggap sebagai Fiona itu. Duar, duar, duar. Terdengar suara petir dan guntur menyambar di luar, mengejutkan Edgar dan juga Aluna. Saat itu pandangan Edgar menjadi kabur dan buram. Dia kembali mengingat traumanya ketika kehilangan calon istrinya. Karena rasa sakit yang teramat sangat ketika mengingat Fiona, juga pengaruh alkohol, Edgar tanpa sadar langsung jatuh ke atas ranjang tepat di sisi Aluna. "Fiona, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindu," bisik Edgar sembari menitikkan air mata. Suara yang sangat pelan itu mengantarkan dirinya ke alam mimpi, di mana dia selalu bertemu dengan Fiona. Lelaki yang di luar sangat dingin dan tegas, nyatanya juga menderita karena cintanya yang telah hilang, sedangkan Aluna, gadis muda yang sudah bekerja keras saja, ia remaja terlihat ceria, namun juga terluka karena berbagai tekanan hidup yang ia alami. Aluna tidak bisa bergerak. Dia melihat ke sisi di mana dinding kaca menunjukkan pemandangan malam yang secara perlahan dialiri oleh hujan. "Aku harus segera pergi dan melarikan diri. Aku tidak boleh membiarkan hal ini berlangsung lebih lama," geram Aluna pelan, mencoba mengembalikan semua tenaganya yang tersisa. Karena obat perangsang yang ada dalam tubuhnya, sebenarnya sangat mustahil Aluna bisa bangkit dan melarikan diri. Namun karena keinginan yang sangat kuat untuk mempertahankan dirinya agar tidak kehilangan kesucian, menguatkan Aluna untuk bangkit secara perlahan dan kabur dari hotel. Dengan susah payah ia memakai pakaiannya kembali. Dengan nafas yang berat dan terengah-engah, Aluna mencoba dengan sekuat tenaga meninggalkan lelaki bejat yang telah menculiknya dan hendak mengambil kesuciannya secara paksa. Di depan halte busway, dengan rambut yang sedikit acak-acakan, wajah yang sembab karena menangis, juga kaki yang tidak mengenakan alas kaki, karena salah sepatunya tidak ia temukan di kamar hotel tadi. Aluna menunggu busway dengan cuaca buruk, matanya kosong, dan tangannya masih saja menggenggam ponselnya. "Aluna, maafkan aku. Aku tidak bermaksud lakukan itu. Maafkan aku. Aku tidak ingin berpisah darimu." Pesan dari Devan masih memenuhi ponsel Aluna. "Wanita, berani sekali kau mempermainkan putraku. Undangan telah tersebar dan kau bahkan tidak bertanggung jawab. Sudah syukur putraku yang sudah sukses mau menikahimu, malah kau membatalkan pernikahan ini seenaknya hanya karena perselingkuhan kecil. Besok temui aku di rumahku, atau jika tidak, aku akan menemuimu. Kau harus membayar kerugian yang kau buat sendiri. Dasar orang tidak tahu diuntung." Ada pesan pula dari keluarga Devan. Ialah ibu kandung Devan yang merasa telah dirugikan oleh Aluna yang membatalkan pernikahannya secara sepihak. Menurut ibu Devan, itu perselingkuhan kecil. Putranya bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan pernikahan. Apalagi Aluna selama ini
hanyalah beban bagi Devan. Kerasnya perjuangan Aluna. Menurut Ibu Devan, itu perselingkuhan kecil putranya. Bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan pernikahan. Apalagi Aluna selama ini hanyalah beban bagi Devan. Hah, perselingkuhan kecil, ucap Aluna bergetar hebat. Dia melihat ke bawah di mana ia sama sekali tidak mengenakan alas kaki sama sekali. Karena aku susah dan tidak memiliki ibu, kalian berani mengatakan jika aku harus selalu mengalah. Aku tidak boleh memiliki pendapat. Karena aku miskin dan menyedihkan. Karena aku miskin. Aluna menangis. Suaranya diimbangi oleh suara hujan yang amat deras itu. Aluna melihat dengan nanar ke langit yang gelap dan merasa sungguh putus asa. Malam itu adalah malam paling pilu dan tragis bagi Aluna. Dia tidak peduli jika ada orang yang melihatnya seperti melihat gelandangan yang tidak memakai alas sepatu. Beberapa dari mereka juga merekam Aluna secara sembarangan. Namun hal itu sama sekali tidak penting. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah pergi pulang, membersihkan dirinya dan kembali mencari uang tambahan esok hari. Keesokan harinya, waktu akhirnya berlalu. Berbeda dari malam yang gelap dan dingin, pagi ini rasanya sangat cerah dan hangat. Aluna sudah bangun, walau kepalanya sakit dan wajahnya pucat karena kena hujan tadi malam. Tidak menjadi alasan bagi gadis muda itu untuk bermalas-malasan tidur. Ada biaya yang harus ia kumpulkan, karena jika tidak ia kumpulkan dalam bulan ini, maka ayahnya terpaksa dipulangkan ke rumah. Semangat Aluna, hari ini banyak hal yang harus dilakukan. Memang, gaji dari semua pekerjaanmu tidaklah cukup membayar semuanya. Hanya saja, bisa mencicil sedikit demi sedikit, jadi semangat. Kau hanya bisa berdiri dengan kakimu sendiri. Seru Aluna, sudah berpakaian rapi. Dia juga membawa koper besar yang berisikan kostum badut. Iya, hari ini selama 3 jam sebelum Aluna kembali ke restoran tempat ia bekerja paruh waktu, Aluna akan menjual beberapa makanan ringan dan juga membagi poster-poster. Aluna diwajibkan mengenakan kostum badut karena tempat kerja Aluna hari ini ada di taman bermain. Di taman bermain, adik kecil yang imut, belilah permennya. Jika kamu membelinya maka permainan akan menemuimu malam ini, bisik Aluna. Dalam balutan kostum badut yang cukup besar, anak-anak kecil yang dalam pengawasan orang tuanya tentu saja berebutan membeli permen yang dijajakan oleh Aluna. Aluna benar-benar bekerja sangat keras, walau dia merasa panas, karena hari ini begitu terik tidak membuat Aluna menyerah. Di saat yang bersamaan, ketika Aluna tengah bekerja begitu keras, Edgar baru saja bangun dari tidur. Kepalanya sangat pusing, dan dia menemukan jika dia tidak mengenakan apapun pagi itu. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku pusing sekali? Keluhnya mengusap kasar rambutnya, dan ketika itu semua ingatan mengenai awal mula ia bertemu gadis yang sangat mirip dengan Fiona. Sampai saat Edgar dengan gelap mata menculik gadis itu, dan hendak memperkosanya. Aku pasti sudah gila. Brengsek, sejak kapan aku jadi seperti ini? Tapi gadis itu... Geram Edgar segera mencari ponselnya. Ketika ia mencari ponselnya, ia menemukan sepatu Aluna yang tertinggal di kamar itu. Edgar menyeringai tajam, lalu menghubungi asistennya. Panas sekali, seru Aluna dari dalam kostum badut yang ia kenakan. Ia melihat ke arah langit dan benar saja, matahari sudah meninggi dan ternyata sudah jam 12 siang. Aluna, kembalilah, shiftmu sudah berakhir. Seru supervisor Aluna, meminta Aluna untuk segera makan siang dan kembali pulang. Baik Bu, terima kasih ya, seru Aluna menundukkan kepala, masih dengan kostum badutnya. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa letakkan kostumnya di loker, seru supervisor, yang kelihatan sangat sibuk mengurus semua hal di taman bermain itu. Baik Bu, seru Aluna menghela nafasnya dalam-dalam. Aluna segera membuka kostum badut bagian kepalanya, lalu duduk di samping box agar tidak kelihatan oleh orang-orang. Aluna yang sudah merasa sangat lapar, segera memakan roti dengan lahap. Tes, tanpa sadar air matanya mengalir ketika ia melahap roti itu. Dia terus memakan roti sambil menangis terseduh. Dia merasa hidupnya terlalu menyedihkan. Di tengah orang-orang yang berlalu lalang, gadis muda yang sungguh berjuang keras dalam hidupnya itu menangisi kehidupannya yang tidak pernah membaik. Dengan sepotong roti yang menjadi makan siangnya, mengisi perut kosongnya. Tangannya yang penuh dengan balutan perban karena mencuci terlalu banyak piring di restoran kerja paruh waktunya. Tetapi, walaupun begitu hidupnya belum kian membaik. Ironisnya, tadi malam ia hampir diperkosa.
Keesokan harinya dia bekerja begitu keras seolah tak ada yang terjadi. Begitulah potret kehidupan di dunia. Yang miskin dan lemah akan terus menutup mata dan menempa jiwanya walau mendapatkan ketidakadilan. Sebab begitulah mereka bertahan hidup. Sama seperti Aluna. Aluna sesenggukan. Dia menghabiskan makanannya sembari menangis karena dia sudah harus ke rumah sakit sebentar sebelum dia menuju restoran tempat ia bekerja. Dengan masih sesenggukan, Aluna mengusap air matanya. Dia menuju kamar mandi terdekat dan mencuci wajahnya. "Aluna, kau pasti bisa. Sudah sejauh ini, jangan menyerah," seru Aluna dengan mata bengkak dan memerah kemudian tersenyum melihat pantulan dirinya sendiri. Seolah meyakinkan diri sendiri jika semuanya baik-baik saja, dan di saat paling terburuk ini pun dia harus tersenyum. Aluna segera bergerak, beranjak ke rumah sakit. Dia memilih menggunakan angkutan umum seperti biasa. Lalu sesampainya ia di rumah sakit, ia segera menuju petugas rumah sakit di bagian pembayaran. "Saya anak dari pasien bernama Agram Floyd. Saya kesini ingin memberikan cicilan dana pengobatan ayah saya," seru Aluna membawakan sejumlah semua gaji yang ia dapatkan tadi malam. Tetapi admin yang bertugas saat itu, yang tengah memeriksa pasien bernama Agram Floyd, kebingungan. Di sistem ini saya lihat semua biaya pengobatan pasien bernama Agram Floyd sudah dilunasi tadi pagi. Bahkan pasien akan dirujuk ke rumah sakit Solin. Mungkin saudara Anda sudah membayarkannya. Mata Aluna melebar. Saat mendengar itu, dia kebingungan dan dia tidak percaya atas apa yang ia dengar dari petugas admin itu. Apalagi rumah sakit Solim adalah rumah sakit swasta paling mahal dan paling hebat di negara ini. Tidak mungkin ada saudaranya yang mampu membiayai ayahnya ke rumah sakit itu. Tidak mungkin, bisakah diperiksa sekali lagi? Seru Aluna panik. Bahkan tangannya bergetar hebat dan hampir saja menangis. Bukan karena apa. Aluna takut jika Devan secara sengaja mengatur semua ini agar dia kembali padanya dengan hutang budi. "Iya Nona, ada sejumlah pembayaran penuh sampai pasien dinyatakan sembuh diterima oleh rumah sakit. Dan surat rujuknya sudah terbit 5 menit setelah pembayaran. Nona bisa tanya dulu kepada rekan atau saudara Nona, agar tahu siapa yang mengantarkan, karena di sini membayar menyebut dirinya sebagai anonim." Balas petugas rumah sakit membuat Aluna semakin bingung, namun juga panik. Tentu saja Aluna senang ketika tahu sudah ada yang membayar pengobatan ayahnya, bahkan akan dirujuk ke rumah sakit paling top di negeri ini. Akan tetapi entah mengapa, dia merasa takut dan aneh dalam hal ini. Siapa yang melakukan ini semua? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kenapa aku merasa sangat takut? Seru Aluna melangkahkan kakinya menuju ruangan ayahnya yang saat ini sudah berada di ruangan VVIP. Aluna duduk dengan hati yang tidak tenang menatap ayahnya. Apakah itu Devan? Tetapi tidak mungkin. Tidak mungkin keluarganya mau mengeluarkan uang sebanyak itu untukku. Lalu siapa? Serunya lagi tanpa sadar, deringan ponselnya mengejutkan semua lamunannya barusan. Tring, tring, tring. Aluna terperanjat, lalu ia melihat jika atasannya dari restoran tempat bekerja paruh waktunya menghubungi. "Halo Pak," seru Aluna mengatur nada bicaranya, dan sudah terdengar sopan. "Halo Aluna, mulai hari ini kamu tidak diizinkan bekerja di tempat ini lagi ya. Kamu dipecat," seru atasannya itu secara tiba-tiba. Tentu saja Aluna syok. "Dipecat Pak, tapi kenapa? Saya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Saya bahkan..." Belum sempat Aluna melanjutkan ucapannya, atasannya itu segera menimpali. "Saya tidak bisa memberikan alasannya. Yang jelas jangan datang lagi ke restoran ini," seru atasannya itu segera mematikan panggilan. Halo. Astaga, ada apa dengan semua ini? Kenapa semuanya terasa sangat aneh?" Geram Aluna mengusap rambutnya dengan kasar. Hari ini sudah ada 2 hal yang mengejutkan terjadi. Pertama, ada yang membayar pengobatan ayahnya. Dan yang kedua, tiba-tiba dipecat tanpa alasan oleh restoran tempat paruh waktunya. Namun seolah kejutan yang dirasakan oleh Aluna belum selesai. Ada panggilan yang masuk ke teleponnya lagi. Tring, tring, tring. Aluna melihat ponselnya dan mendapati jika yang menghubungi dirinya adalah nomor operator sebuah perusahaan. Halo, seru Aluna dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Bagaimanapun Aluna adalah seorang pencari kerja. Sejak ia lulus dari universitas yang kurang bagus,
Aluna kesulitan mencari kerja. Aluna mencari peruntungan dalam bisnis, namun juga tidak berhasil. Jadi Aluna tetap aktif dan melamar semua perusahaan yang membuka lowongan. Halo, apakah benar ini dengan Aluna Floyd? Suara seorang wanita yang lembut tengah menghubungi Aluna. Benar, dengan siapa ini? Balas Aluna sopan, namun sedikit gugup. Baik Aluna, saya Wendy, bagian HR dari perusahaan Brown International. Saya melihat resume cukup bagus. Apakah besok pukul 10 pagi ada waktu untuk melakukan interview di kantor pusat perusahaan ini? Tanya HR yang bernama Wendy itu dengan lembut dan profesional, layaknya HR pada umumnya. Mata Aluna terbelalak lagi, tangannya sampai bergetar hebat ketika mendengar nama perusahaan Brown International. Perusahaan adidaya yang merupakan perusahaan paling top, memiliki berbagai bisnis dari makanan, mall, hotel, minyak dan gas, agensi, bahkan perusahaan Brown juga tengah mengembangkan sayap bisnisnya di bagian astronomi, memberikan investasi di bagian penjelajahan antariksa. Bisa dibilang, perusahaan Brown sangat mengikuti zaman dan teknologi, sehingga tetap menjadi nomor 1 di dunia. Benarkah Bu? Tunggu dulu, maafkan aku tapi ini bukan penipuan kan Bu? Seru Aluna dengan nafas yang berat dan bergetar hebat. Dia tidak akan pernah menyangka dalam hidup ini dia akan mendapatkan panggilan dari perusahaan yang bahkan ia sendiri tak berani memimpikannya. Haha. Jika ingin memastikan bisa dicari tahu saja nomor yang saya gunakan ini di internet. Saya sangat antusias menunggu Anda besok. Sampai jumpa. Seru Wendy begitu ramah dan segera mengakhiri panggilannya. Setelah panggilan itu berakhir, "Ah!" teriak Aluna pelan, sembari menutup mulutnya. Ia segera berdiri dan melihat ke arah ayahnya. "Ayah, aku dipanggil perusahaan Brown. Aku senang sekali. Ayah, cepat sembuh ya, agar ayah bisa melihat Aluna sukses." Aluna bahagia sekali. Dia sampai kegirangan dan tak menyadari jika semua ini terasa sangat janggal. Dalam satu hari dia mengalami banyak hal yang tidak seharusnya terjadi di saat yang bersamaan. "Tuan, semua sudah berjalan sesuai perintah Anda," seru Dean, sekarang ini sedang melakukan laporan pribadi pada Edgar Brown. Iya, Edgar Brown adalah orang di balik semua hal mengejutkan yang terjadi dalam hidup Aluna. Edgar saat ini sudah melihat semua biografi Aluna. Tak ada satupun yang terlewat. Kesusahan Aluna adalah keuntungan besar bagi Edgar untuk bisa menjebaknya. Bersambung.